Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Ya, pelaksanaan pekerjaan pembangunan layanan gedung perpustakaan hari ini alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 90%. Dalam pembangunan maupun pemeliharaan PJU tentu ada skala prioritas. Setiap buku punya halaman muka. Begitu juga kota, ada halaman muka kota. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, Tangan Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Progres pembangunan gedung layanan perpustakaan Kota Bau-Bau telah mencapai 90%. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau menambah 250 titik penerangan jalan umum diprioritaskan pada kawasan publik yang menjadi halaman muka kota. Di akhir berita kita ikuti fitur penerapan aplikasi Simalape menuju peningkatan kesejahteraan ASN Pemkot Bau-Bau. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 14 Desember 2023 bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, kami sampaikan berita yang pertama. Progres pembangunan gedung layanan perpustakaan Kota Bau-Bau telah mencapai 90%. Proyek senilai 9,8 miliar rupiah ini awalnya harus rampung 29 November lalu, namun karena ada keterlambatan proses aset, sehingga penyedia proyek diberi tambahan waktu pekerjaan sampai 25 Desember 2023. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Ya, pelaksanaan pekerjaan pembangunan layanan gedung perpustakaan hari ini alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 90%. Progres pembangunan gedung layanan perpustakaan Kota Bau-Bau yang berlokasi di Jalan Dayanu Iksanuddin telah mencapai 90%. Pekerjaan ditarget rampung 25 Desember 2023. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid mengatakan, sekarang pekerjaan tinggal pengecatan, pemasangan interior, serta pemasangan aluminium komposit panel atau ACP berbentuk kampurui atau ikat kepala khas adat Buton. Ya, pelaksanaan pekerjaan pembangunan layanan gedung perpustakaan hari ini alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 90%. Jadi sekarang pekerjaan tinggal fokus di pengecatan, finishing, dan sedikit beberapa pekerjaan interior di dalamnya. Kemudian dan tambahannya itu dengan pekerjaan ACP yang kampurui. Sedianya, kata Wahid, sesuai kontrak pembangunan gedung layanan perpustakaan Kota Bau-Bau yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus DAK sebesar 9,8 miliar rupiah ini harus rampung 29 November 2023. Namun penyedia pekerjaan diberikan adendum atau penambahan waktu sampai 25 Desember karena sebelumnya ada keterlambatan proses aset yang dampaknya membuat pekerjaan terlambat dimulai. Dan memang itu dimungkinkan dari sisi penganggaran untuk dana alokasi khusus untuk diberikan penambahan kompensasi waktu kepada penyedia. Kemarin sih ada keterlambatan yang memang itu bukan di luar dari para pihak. Di luar para pihak ini maksudnya? Di bagian proses asetnya. Sesuai petunjuk Perpustakaan Nasional, kata Wahid, bila pekerjaan tersebut telah rampung, gedung layanan perpustakaan dapat langsung dimanfaatkan tanpa lagi menunggu waktu pemeliharaan. Apalagi, kata pria yang pernah menjabat asisten 2 Setda Bau-Bau ini, selain pembangunan fisik gedung, juga dialokasikan dana untuk pengadaan interior, misalnya rak buku dan lain sebagainya. Wahid mengatakan masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas gedung layanan perpustakaan tersebut secara gratis. Adapun fasilitas yang disiapkan antara lain studio mini dan auditorium modern yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi sosial, misalnya diskusi dan seminar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Kunjungan Ketua Dekranasda Kota Bau-Bau Reviani Dwiatmo Rasman beserta rombongan pelaku industri kecil menengah atau IKM Bau-Bau
ke Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB dalam kegiatan kaji banding mendapat sambutan hangat. Pada kegiatan pertama hari Rabu 13 Desember 2023, Ketua Dekranasda Kota Bau-Bau dan rombongan diperlihatkan sejumlah hasil IKM yang terpajang di galeri berupa makanan, minuman, peralatan rumah tangga, aksesoris, alat musik, dan bahkan kendaraan roda 2. Agenda kedua, rombongan juga berkunjung di NTB Mall yang merupakan sentra utama penjualan IKM NTB. Di lokasi yang representatif ini, tampilan produksi IKM lebih beragam dan termasuk kerajinan mutiara NTB. Reviani Dwiatmo Rasman berharap dengan kaji banding ini IKM Kota Bau-Bau dapat memperoleh pengetahuan dan menimba ilmu keberhasilan IKM NTB dalam mengelola usahanya. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau menambah 250 titik penerangan jalan umum diprioritaskan pada kawasan publik yang menjadi halaman muka kota. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Dalam pembangunan maupun pemeliharaan PJU tentu ada skala prioritas. Setiap buku punya halaman muka. Begitu juga kota ada halaman muka kota. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau setiap tahunnya terus menambah titik penerangan jalan umum atau PJU sebagai komitmen pemerintah dalam memenuhi hak warga untuk merasakan keamanan dan kenyamanan ketika beraktivitas di malam hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau Arlis menyebutkan di tahun 2023 ini pihaknya menambah pemasangan 250 lebih titik PJU baru, baik yang dianggarkan melalui APBD Induk maupun APBD Perubahan tahun 2023. Pemasangan titik PJU baru itu tersebar di seluruh kecamatan, namun diprioritaskan pada titik strategis yang menjadi halaman muka kota, termasuk di rumah-rumah ibadah. Dalam pembangunan maupun pemeliharaan PJU tentu ada skala prioritas. Setiap buku punya halaman muka. Begitu juga kota ada halaman muka kota. Di mana itu? Di jalan-jalan protokol. Kawasan bandara, pelabuhan itu adalah halaman muka. Di mana orang dari luar pertama memasuki kota itulah yang saya sebut sebagai halaman muka. Jadi kita pastikan bahwa di halaman muka kota itu menjadi prioritas baik pembangunan maupun pemeliharaannya tentu dengan keterbatasan dana maka kita akan menyesuaikan. Lebih lanjut Arlis menambahkan tahun ini PJU juga dipasang di sejumlah area publik yang menjadi tempat aktivitas masyarakat di malam hari seperti di lapangan Stadion Beto Ambari, lapangan Merdeka, dan lapangan Lembah Hijau yang selama ini gelap gulita yang berpotensi mengundang kerawanan. Di hampir semua sudut kota terutama di ruang-ruang publik saya usahakan terang. Ya kita lihat walaupun belum maksimal di lapangan Merdeka kita sudah kasih terang. Ya kita sudah sedikit sentuh dengan lampu hias dengan segala keterbatasan. Itu di 2023 ini. Kemudian di stadion, di dalam stadion itu sudah bisa kita lihat bahwa di sana ada orang. Ya kemudian di Lembah Hijau kita sudah akan tahu bahwa di sudut sana di dalam lapangan itu ada orang. Tadinya kan gelap gitu. Begitu juga ada lapangan di Bone-Bone, di Tarafu sana, di jembatan Tarafu itu kita sudah terangi. Kehadiran PJU lanjut Arlis juga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sebab di titik-titik tersebut dapat memantik aktivitas UMKM bagi masyarakat sekitar. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Buton telah menuntaskan program strategis nasional pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan retribusi tanah tahun 2023. Kepala Pertanahan Kabupaten Buton Yusuf mengatakan program nasional itu dilaksanakan di 27 desa kelurahan dengan target PTSL sebanyak 4.693 bidang dan retribusi sebanyak 1.000 bidang, secara keseluruhan sebanyak 5.693 bidang.
PJ Bupati Buton, Laude Mustari, usai menyerahkan sertifikat hak atas tanah masyarakat Kabupaten Buton di Pasar Wajo pada Selasa mengungkapkan, dengan adanya penyerahan sertifikat tanah ini, maka kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat menjadi jelas. Olehnya itu, sertifikat tanah ini menjadi sangat penting. Sekuan DPRD Sultra ini berharap dengan adanya legalitas atas kepemilikan tanah ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton. Pendengar, Simalape yang juga merupakan upgrade dari aplikasi Sipo 5 akan menjadi aplikasi pengukur kinerja ASN Pemkot Bau-Bau. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan ASN Pemkot Bau-Bau, namun dengan beberapa syarat antara lain sebagai tahap awal para abdi negara harus disiplin. Selengkapnya terangkum dalam feature disampaikan oleh Afrianza. Kesejahteraan pegawai itu ukurannya adalah kinerja. Nah, kinerja pertama kita yang paling dasar itu adalah absen, kehadiran. Nanti kalau mau misalnya, jangan hanya absen, kita naikkan nanti levelnya, tidak ada masalah. Kita naikkan nanti levelnya, sekarang absen aja dulu. Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau melakukan upgrade atau peningkatan aplikasi kinerja aparatur sipil negara ASN dari Sipo 5, Sistem Informasi Pelayanan Organisasi dan Layanan Insentif Manajemen, menjadi Simalape atau Sistem Informasi Manajemen Laporan Absensi Pegawai. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi menginginkan dengan adanya peningkatan aplikasi kinerja ASN lingkup Pemkot Bau-Bau tersebut bisa ada peningkatan kesejahteraan bagi abdi negara di kota pemilik benteng terluas di dunia ini. Kesejahteraan ASN Pemkot Bau-Bau, kata Rasman, sebagai tahap awal akan dilihat dari kinerja paling dasar dulu, yaitu absensi kehadiran melalui aplikasi Simalape. Setelah itu nanti akan dinaikkan level penilaiannya, bukan hanya merujuk pada absensi. Hal tersebut disampaikan Rasman Manafi saat pemaparan aplikasi Simalape oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau belum lama ini. Kesejahteraan pegawai itu ukurannya adalah kinerja. Nah, kinerja pertama kita yang paling dasar itu adalah absen, kehadiran. Nanti kalau mau misalnya, jangan hanya absen, kita naikkan nanti levelnya, tidak ada masalah. Kita naikkan nanti levelnya, sekarang absen aja dulu. Kalau dalam 1 bulan atau 1 minggu bagus jalannya, kita naikkan. Kalau juga tidak bagus jalannya, harus kita naikkan. Kenapa? Karena kinerja itu sudah wajib 2024. Wajib itu. Kita bisa mengukur kinerja dengan hanya absen, grade kita masih rendah. Tapi kalau kita bisa mengukur kinerja sudah lebih lagi absen, advance, kita bisa naikkan grade. Saya kasih contoh. Di Kementerian Keuangan, seorang eselon 4 itu grade-nya itu sama dengan kita yang eselon 2A. Kenapa? Karena cara mengukur kinerja mereka sudah lebih detail dibanding kita. Kalau hanya absen itu paling standar mengukur kinerja. Meski begitu, orang nomor 1 di Bau-Bau ini meminta absensi kehadiran ASN melalui aplikasi Simalape segera diterapkan sebagai langkah awal mengukur dan mengevaluasi kinerja ASN. Rasman juga menilai aplikasi Simalape yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Bau-Bau sudah sangat bagus sebagai inovasi mengukur kinerja ASN. Sementara Kepala Dinas Kominfo Kota Bau-Bau Andi Hamzah Mahmud mengatakan sesuai dengan arahan PJ Wali Kota Bau-Bau, kemungkinan besar aplikasi Simalape sudah akan diberlakukan pekan ke-2 Desember 2023 dan langsung tanpa melakukan sosialisasi kepada ASN. Aplikasi Sipo 5 sudah di-upgrade dan menjadi namanya Simalape. Dan sesuai dengan arahan Bapak PJ Wali Kota, kemungkinan besar ini akan kita berlakukan di minggu depan langsung tanpa sosialisasi. Sosialisasi nanti belakangan sambil berjalan. Kenapa? Karena memang ada banyak masalah berkaitan dengan kedisiplinan kita. Kalau kita berbicara pegawai, yang paling utama itu yang dilihat dasarnya itu persoalan disiplin. Tidak usah kita bicara kinerja. Kalau kita sudah tidak disiplin, pasti kinerja kita tidak akan juga berjalan. Itu otomatis. Jadi ada beberapa hal
upgrade kami terkait dengan absensi Simalape ini. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa yang kita perlukan sekarang satu akun, satu HP, satu orang. Tidak akan ada istilah lagi saudara menggunakan akun atau diabsenkan oleh orang-orang tertentu. Saya menjamin itu tidak akan terjadi lagi. Yang kedua, saudara tidak akan lagi ada cerita bahwa saudara bisa lakukan absen di rumah atau melakukan kontrol-kontrol tertentu. Semua kami sudah pahami cara-cara kerja itu dan kami sudah tutup. Menurut Andi Hamzah, dalam aplikasi Simalape, absensi dilakukan 3 kali dalam sehari, yakni pada pagi, setelah jam istirahat, dan pulang kantor. Kemudian ada kewenangan kepala organisasi perangkat daerah, di mana setelah absen pagi, yakni pada jam 9 sampai jam 10 pagi, kepala OPD melakukan validasi untuk memastikan ASN berada di kantor atau tidak. Jika ASN tidak berada di kantor saat validasi tanpa pemberitahuan, maka bisa dialpah oleh kepala OPD karena tanpa izin meninggalkan kantor. Saat ini, kata Andi Hamzah, Pemkot Bau-Bau sudah menuju digitalisasi informasi keterbukaan. Karena itu, Pemkot Bau-Bau sudah membuat media center sehingga seluruh informasi kegiatan Wali Kota Bau-Bau setiap hari ada di media center. Sesuai dengan arahan PJ bahwa hari ini kita menuju era digitalisasi, informasi keterbukaan. Maka pemerintah Kota Bau-Bau sudah membuat namanya media center. Seluruh informasi kegiatan pemerintah Kota Bau setiap hari ada di sana. Maka sesuai kebijakannya beliau, dan saudara ketika membuka absensi, begitu buka absensi langsung masuk berita. Anda tidak bisa lanjut kalau Anda tidak like, share, dan seterusnya. Artinya saudara dipaksa untuk membaca berita itu. Karena kalau saudara tidak membaca berita, Anda tidak akan pernah mengetahui apa yang terjadi di Kota Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Progres pembangunan gedung layanan perpustakaan Kota Bau-Bau telah mencapai 90%. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau menambah 250 titik penerangan jalan umum. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.